ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah itu ayatnya gitu maksudnya. Kenapa ribet kali baca KPR 2 nomor 36 itu dalilnya. Yahudi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Kenapa ribet? Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan. Ya betul. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Yang mana yang satu itu? Yesus Kristus. Lah, dia jadi Tuhan, yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Allah. Gimana ceritanya? Satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen, begitu ya? Yang lahir apa? Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib apa? Jangan masuk ke situ dulu. Jangan kamu masuk ke situ dulu semua. Jangan masuk ke situ dulu. Sambal semua. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib apa? Jangan masuk ke situ. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ. Kita sepakat dulu baru masuk ke situ. Sepakat dulu. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ dulu. Semua bangkit. Gila. Yang lahir siapa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ dulu. Semua anjrit. Kelas semua masuk ke situ. Gimana orang mau masuk ke situ? Jangan masuk ke situ dulu. Sepakat dulu baru kita masuk ke situ. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? Anjrit. Jancok semua ini, jancok semua. Kristen kehilangan Tuhan, mati dibunuh. Aduh, parah. Aduh. Jadi Tuhan yang mati. Jangan masuk ke situ dulu. Yang lahir boleh. Yang lahir Tuhan, yang mati. Hah? Yang mati siapa? Tanya ayam. Tanya ayam semua, tanya ayam. Ayam. Yang mati apa ayam? Nah itu. Jawab ayam. Parah kalian kita. Parah kalian ini, parah. Masa Tuhan mati weh? Sepakat dulu. Iya, saya sepakat. Saya ikuti irama kalian. Tuhan kalian lahir. Lalu yang mati siapa? Berarti Di ada atas sana. ayatnya. Berarti dia Tuhan dong. Nah, karena kamu sudah mengakui. Terus yang mati siapa? Semua sudah mengakui, guys. Iya, yang mati di atas tiang salib siapa? Ya, Yesus. Tuhan nggak? Tuhan. Betul, Yesus. Iya.
Bukan. Kau semua bangke, kalau bangke. Malah kayak Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. memang begitu, Setiap yang lain memang begitu ceritanya. Tolol dengan punya akal harus mati. Tuhan mati harus punya Gara-gara akal 3 hari. Ya, memang harus mati dia. Nah, Tuhan harus mati. Sini yang lain. iya memang ceritanya kayak gitu. Gimana? Mau gimana kamu? Mau Jadi gimana? Tuhan mati. Jangan. Ini cuma. Tuhan mati. Ah, biar abang ini yang bicara di atas, jelaskan abang. Jangan gara-gara 3 hari mati belum aja rupanya. Beberapa dalam pengetahuanmu tentang kita cuma jawabmu itu kayak dari kau dari mama gila. Tuhan mati. Tuhan mati serius. Suma, Apa lagi dia, Suma? ceritanya kayak gitu gimana? Tuhan mati serius. Nah, seberapa dalam pengetahuanmu tentang pencipta? Iya, pencipta mati. Nih, seberapa dalam pengetahuanmu? Iya, sudah selesai. Kita udah final. Yang lahir pencipta. Yang mati. Kan kau kan cuma satu ayat dalam ini. Tahu kamu cuma satu titiknya. Kan cuman Lukas 2 nomor 11 yang dibawa kawan kita ini. Emang ada data lain yang dibawa? Kan cuman itu doang. Itu membuktikan, Suma, Jadi Muhammad tahu banget. Gini ya cuma. Sekarang kita jujur-jujur aja. Sekarang Yang mati dibunuh tentara Romawi itu Alkitab Tuhan mana atau ada bohong? bukan? Nih, Alkitab mana ada bohong? Iya, jujur di dalam Itu bukan. Itu Makanya aku Alkitab tanya sama semua. kamu, yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus Tuhan Berarti Yesus Tuhan mati. mati dalam 3 hari. Wah! Lalu yang menjaga alam semesta siapa? Wah, buruk kali kau. Apa dia badannya yang mati, badannya. Suma. Badannya yang mati, rohnya tidak mati. Tidak mati, buruk kali Berarti kau. stroke. Kalau mati badannya, kau tadi juga ini mati. Tidak Berarti kena stroke. Berarti kena stroke. kena stroke. Apa kali? Dagingnya mati, rohnya tidak. Kau ini tadi. Kamu Gini sudah cuma. gila ya. Dagingnya mati, rohnya tidak. Apa namanya Gini, itu? Cuma. Iya stroke. Apa kata? Coba dulu dengarkan. Tuhanmu kena stroke. Coba dulu dengarkan. Kau kena. Bodoh kau itu semua Iya. bodoh. Ini, Kau aku sendiri tahu. menjawab. Tuhanmu daging, Yesus yang lahir, Yesus Yang biasa Tuhan. yang Jadi biasa kau punya roh. Habis itu dagingnya mati, Nah, terus rohnya masih hidup. ya. Manusia yang mati dagingnya, Apalagi tapi rohnya. rohnya masih hidup, itu namanya stroke. Bampuki kau semua bampuki. Bampuki kau. Iya, kurang ajar kau. Ya ampun, sampai Ini cuma. segitunya mempertahankan ajaran yang Aku kayak bertanya gini. dulu, jangan dulu ketawamu. Kayak enggak pernah kau ketawa kau. Kayak membuat aku kayak gini. Tadi aku nggak ada tertawa. Kawanmu inilah yang bilang Tuhan mati. Bukan Iya, aku. berhenti dulu ketawamu. Jadi Tuhanmu mati atau kena Itu cuma. stroke? Nah, Mati. Hah? Mati. Tuhan mati kan? Ya. Nah, lalu yang mengurus alam semesta siapa? Ya terserah kau lah semua. Kok jadi aku? Kau ini bodoh kau semua, bodoh kau. Kau bilang pula aku bodoh. Yang mana yang oh iya bodoh lah. sebenarnya? Nah, dia aja dulu kau. Dia aja dulu kau Wara. Oh. Coba bang, coba. Berani kau udah ada bohong di sini. Alkitab nggak ada bohong-bohong. Ya udah buka kamera. Silakan kita masuk tema. Jangan kau pamer lagi Tuhan kau mati ya. Bagus itu. Jadi ini dah tema ini kan? Tema Buka ini. kamera, iya buka kamera dulu bang. Silakan. Tunggu gelap di sini gelap. Gak ada Oh lampu. itu lah kalau ajaran Paulus gitu. Sudah sekali Buka berbohong. kamera, bang, buka kamera. Buka kamera. Ada antikristus. Buka kamera dibilang Gimana pengetahuanmu tentang antikristus ini? disamber nanti sama moderator turun. Kenapa Itulah. juga mukaku? Ini gelap ini. Kalau aku nggak bisa Buka kamera, buka.
Nggak bisa gelap ini. Mau diskusi atau mau turun? Turun nggak apa-apa. Oh ya udah turun bang. Sayang sekali padahal materinya bagus. Bukan nggak? Berani kau ngomong. Bukan nggak? Dulu pakaimu. Masker pula. Nah jadi Gimana bang? Lukas 2 ayat 11. Ayo. iya, pada hari ini telah lahir bagi Kristen Iya. Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan dulu ya. Ya sudah, stop. Nah, yang mati di atas tiang salib siapa? Stop dulu, Suma. Berarti sudah ada ayatnya bahwa dia itu Tuhan gitu. Mau maksudnya. 1000 ayat, mau 2000 ayat, kalau endingnya tidak mengenakan, buat apa lahir? Kalau ujung-ujungnya mati dibunuh tentara Romawi. Itu menjawab apa yang sering ditanyakan umat Islam bahwa ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah itu ayatnya gitu maksudnya. Kenapa ribet kali baca KPR 2 nomor 36 itu dalilnya. Yahudi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Kenapa ribet? Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan. Nah betul. Ada berapa Bentar Tuhan? dong. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Yang mana yang satu itu? Yesus Kristus. Lah, dia jadi Tuhan, yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Allah. Gimana ceritanya? Satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen, begitu ya? Ya. Ya udah. Ketawa lagi semua. Aku berlindung kepada Allah semua. Turunanku 7 turunan sampai seterusnya nggak ada yang menjadi agama Kristen. Gila benar. Jadi satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen. Itulah keunikan kita beriman semua. Ada pula keunikan beriman. Lah, memang susah dimengerti sama IQ rendah. Tuhannya Yahudi membuat Tuhanmu menjadi Tuhan. Kok bisa sampai sehina itu kalian dibuat? Intinya di sini sudah ada ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan yang dilahirkan manusia. Sekarang yang mana yang lebih tua, yang melahirkan atau yang dilahirkan? Ya tua yang melahirkan lah. Berarti Maria lebih tua dari Yesus. Kalau segi kemanusiaan ya iya. Katanya yang lahir apa? Yang lahir Tuhan. Nah, yang lahir ini lebih tua mana dengan yang melahirkan? Lebih tua yang melahirkan. Nah, berarti Maria lebih tua daripada Tuhanmu. Tapi kalau segi kemanusiaannya, Kan lahir Tuhan. Yang lahir manusia atau Tuhan? manusia yang berwujud Parah. Manusia yang mewujudkan Tuhan atau apa? Yang mana yang benar ini? Mana yang betul? ya itu. Udah aku bilang kan, agamamu itu irasional dan masuk akal. Ini yang di bawah ini ngetik ini, ya ini ngehujat semua ini. Kok menghujat orang cuma tertawa pun? Masa ada Tuhan lahir habis itu dipantek sama Romawi? Aduh, Tuhan itu kau bikin main-mainan. Tuhan lebih tua mamanya dari dia. Tuhan dibunuh manusia. Tuhan dilahir, kau menghina kali kalian ini. Aduh, kalian ini sangat menghina. Kok ada Tuhan dari segi kemanusiaan? Tuhan punya segi manusianya. Ya, maksudnya dia kan berubah menjadi manusia. Kok Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Dia kan maha kuasa. Jadi ketika dia berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya? Hmm? Ketika Tuhanmu berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya?
Ketika Tuhan berubah menjadi manusia, Iya, berarti dia kan berubah menjadi bukan Tuhan. kok berubah menjadi bukan Tuhan? Manusia Tuhan nggak? Dia kan berwujud manusia. Iya, sekarang kalau dia berubah menjadi manusia, itu berubah jadi Tuhan atau berubah jadi manusia? Sabar. Bangkit kau semua. Ya, sampai mati kau itu. Apa yang kau sumpahi? Kau dikutuk sama Tuhan itu. Masa Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ilmu dari mana? Gimana cara jelaskannya ya? Pusing juga saya. Saya tanyanya ke sana, ke sini, bikin pusing bang. Ayo, ikuti saja. Angkat tangan satu. Asyhadu. Hah? Wah, Daripada kau gila. Asyhadu. sabar dulu semua. Maksudnya begini, kamu bikin pusing. Bagaimana tidak pusing orang menelaah tentang konsep Tuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, kata Yesus. Masa lupa? Jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan, pendekatan yang harus kita gunakan adalah pendekatan ilmiah yang harus kemudian difilter oleh akal. Bagaimana Tuhan lahir dari rahim manusia? Gimana yang bisa terima itu? Tuhan menjadi bayi imut, menjaga alam semesta ini bayi imut. La haula wala quwata illa billah. Berhentilah. Hanya gara-gara tidak mau sujud sama Tuhan, kalian memilih memperbodoh diri. Padahal Tuhan sudah mengatakan hidup kekal itu apa? Gunakan akal. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus hanya utusan. Udah selesai. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Udah titik. Kata siapa itu? Kata Yesus. Makanya Yesus sering berteriak apa? Wahai orang-orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu sah. Yesus mengatakan Yohanes 4:24, Yohanes 4:22, Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Nah, Yesus menyembah. Kenapa pula kalian menyembah? Karena kalian tidak mau tunduk pada Tuhan. Kalau masuk Islam kan tunduk pada Tuhan. Tiap hari sujud. Kalau di Kristen kan cuma salto-salto aja setiap kali seminggu. Habis itu mimpi masuk surga. Masuk angin aja tidak. Sebenarnya aku naik di sini mau tanya itu Lukas 2 ayat 11 berarti Ya udah. sudah dibenarin sama Suma. Ya udah, Tuhanmu lahir, udah selesai. Tuhanmu lahir. Berarti ada ayatnya dong. Ya silakan aja Anda, semakin Anda sesat, semakin Anda percaya, semakin Anda sesat. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Udah selesai. Ini apa itu rumah? Bilangan 23 nomor 19. Alamak. Apa juga ini rumah ini? Mau sekali dia tahu. Namanya orang belajar. Tuhan bukan manusia, Yesus manusia, dan bukan anak manusia. Yesus anak Maria, anak manusia. Datang situ nyembah. Kan itu namanya blow on. Berarti utusan begitu. Ya utusan lah cumi. Misalkan kalau kita Kristen percaya bahwa dia utusan, terus di mana? Kalau kamu percaya Yesus itu utusan, masuk Islam. Nah, kok bisa? Ada ayatnya kan? Ya, Yesus yang mengatakan itu. Mana ayatnya? Dia mengatakan gini, Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Siapa penolong itu? Dialah yang akan menginsafkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, dan mengajarkan tentang keadilan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Itu ayat di mana? Ayat berapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes
ayat 11 nomor 27 ya. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes 16. Oke. Bahkan di dalam KPR 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, siapa tuh yang datang setelah Yesus nabi? Ayo, imam-imam kepala mahkamah agama dan juga imam-imam di Yerusalem dan orang-orang Lewi datang kepada Yesus dan juga datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, apakah kamu adalah Elia atau kamu Mesias, atau jangan-jangan kamu adalah nabi yang akan datang itu? Ayo, ahli Taurat dan imam Lewi menunggu nabi yang akan datang. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau adalah nabi yang akan datang? Bukan juga. Berarti ada nabi yang akan datang. Makanya Yesus mengatakan begini, kerajaan Tuhan akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan, ajaran Abraham, ajaran Ismail, ajaran Ishak, ajaran Yakub, ajaran Daud, Musa, ajaran Daud, ajaran Salomo, ajaran Yesus bersinar sampai hari ini, sudah 1400 tahun tidak pernah padam. Dinul Islam sentralnya di Mekah Al-Mukarramah. Kerajaan Tuhan yang tadinya berjaya di kota Daud akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ayo bang, ayo. Tapi ada katanya Muhammad di situ. Kalau ada nama Nabi Muhammad, bukan nubuat namanya. Yang namanya nubuat, ramalan Nabi, itu tidak menyebut nama, tetapi siapa yang menggenapi itulah dia. Contoh Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau, wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulut nabi tersebut. Nah, nggak disebut namanya. Tapi harus ada tanda-tandanya gitu. Harus ada tandanya. Bismi Anoki, dia akan mengatakan segala sesuatunya itu dengan namaku, demi namaku. Nah, lihat Oh, Al-Quran. dengan namaku kah? Iya, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani-nya, demi namaku. Nah, Al-Quran Nama apa? siapa itu? Nama Bismillah. siapa maksudnya? Nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Oh, bukan nama kayak apa? Demi namaku, demi pencipta langit dan bumi. Makanya Nabi Muhammad setiap baca Quran, Bismillah, demi nama Allah yang maha pengasih, Paulus ini ya. lagi maha penyayang. Gimana? Mirip kisahnya Paulus. Apa pula Paulus? Paulus itu nabi palsu yang dinubuatkan di Bible. Astagfirullahaladzim. Yesus sendiri yang Pakai mengatakan, nama Yesus. ya kan sudah dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa itu yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus? Paulus. Ya udah, Emang ada ayat itu bang? ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 5. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Saya mau Setuju? tanya pendeta nanti nih bang. Tanya pendeta, kalau perlu seret ke sini.